Selamat malam nih Pak Salan, tokoh masyarakat Kabupaten Kaur. Dan dulu pernah di tahun berapa Pak ini salah satu dulu mencalonkan diri menjadi menjadi calon bupati Kabupaten Kaur. Calon wakil bupati Oh wakil ya, bukan calon, bukan bupati, calon ya. tahun 2005 yang lalu. Artinya di sini Pak Salan sebagai tokoh besar ya di Kabupaten Kaur dan dulu pernah menjadi kepala dinas ya Pak. Sebagai kepala dinas PUPR ya kalau nggak salah ya. Jadi Bapak ini eh, salah satu tokoh masyarakat dan juga pernah berkarir di politik. Jadi bagaimana nih kok ada keinginan mencalonkan diri di tahun 2024 ini Pak Salan? Ya, saya koreksi, saya pernah jadi kepala bagian ya, bukan kepala dinas PUPR, kepala bagian Bina Marga, jadi Kasubdin Bina Marga Provinsi Bengkulu ya? Kabupaten Kaur. Oh Kabupaten Kaur ya. Kalau untuk Provinsi Bengkulu dulu pernah jadi pimpinan proyek irigasi dan rawa Provinsi Bengkulu. Jadi saya itu memang menanggapi ya kehendak dari masyarakat Kaur yang selama ini ternyata mereka masih mengharapkan bahwa saya untuk turun ya dalam kontestasi di pemilihan bupati Kaur tahun 2024. Saya juga tidak menyangka ya, tapi setelah saya dengar ya mungkin saya ikutlah terjun untuk 2024 di kontestasi pemilihan Bupati Kaur. Tentu dengan pertimbangan ya bahwa saya mungkin terakhir mengingat kemampuan fisik ya sekarang tepatlah kalau untuk menjawab keinginan masyarakat Kabupaten Kaur untuk ikut di kontestasi 2000 Pilkada ya? Bupati untuk 2024. Kalau udah tahun 2009 nanti misalnya ya saya udah nggak kuat lagi ya fisik maupun pemikiran, karena kita perlu pemikiran dan kerja keras ya, mengerahkan satuan OPTD itu ya untuk membangun mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kaur. Artinya gini Pak Salan ya, dari keluarga besar Pak Salan sendiri artinya mendukung penuhnya Pak Salan untuk maju untuk di tahun 2024. Ya kalau saya perhatikan itu bukan hanya keluarga besar, tapi Masyarakat juga ya? masyarakat ya, masyarakat dari mulai kecamatan Ngasal, Majer Ngasal, Kaur Selatan, Kaur Tengah, sampai ke kecamatan Ulu Luas ya, Marsaung, ya termasuk masyarakat di sana, kecamatan yang ada di kawasan Padang Guci ya, kecamatan Kinau, Selam Tengah, Tanjung Kemuning, Padang Guci Ulu, Kaur Utara, Padang Guci Hilir, dan kecamatan Semidang Gumai ya. Jadi, saya berpikir ya mungkin saat inilah saya harus maju ya. Karena faktor umur ya? Ya faktor umur, tapi saya masih yakin baik fisik maupun mental masih kuat. Kira-kira gini Pak Salan, Inilah momen saya ya, untuk bisa mengangkat harkat martabat
dan kesejahteraan masyarakat Kaur ya. Artinya gini, beberapa yang dibicarakan Pak Salam tadi, artinya masyarakat juga menginginkan Bapak Salam mencalonkan diri untuk Bupati Kabupaten Kaur. Eh, Kalau keluarga besar itu Asia Pak Salam ya, yang mendukung Pak Salam. Artinya mereka, kekeluhan mereka itu apa sih? Kok nyuruh Pak Salam itu mencalonkan diri untuk jadi Bupati Kaur? Apa mereka keluhkan? Apakah di bidang pertanian, apa di mana? Kok percaya banget loh gitu loh apa Pak Salam itu supaya demi kemajuan ekonomi masyarakat. Seperti mana nih Pak Ya Salam? mungkin keyakinan mereka itu kan ada, terutama latar belakang pendidikan saya kan. Ya. Dan saya bekerja itu kan awalnya di Kementerian Pekerjaan Umum Pusat kan. Setelah saya tamat dari Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung ya ITB, saya sebelum pulang ke Bengkulu ini kan memang lama di Kementerian Pekerjaan Umum Pusat. Jadi teman-teman staf-staf saya dulu, baik itu di Bappenas, di PU, di Kementerian Perhubungan, hampir semua kementerian itu sekarang udah menjadi direktur ya. Artinya direktur ini orang Asisten satu dong. tiga dari Bukannya menteri. asisten, bukan asisten, eselon satu ya? Ya, Eselon satu ya berarti kementerian ini ya? orang ketiga dari kementerian. Artinya Oh, ya. pemutus kalau Pemutus, ya. direktur. Di bawah direktur adalah Kasubdit dan Kasih. Bukan dirjen pemutus. Kalau yang orang luar dari kementerian itu kan dirjen. Oh, dirjen ya. Direktorat Jenderal. Sesuai bidang masing-masing, ada bidang jalan, ada bidang pengairan, ada bidang perumahan kan. Jadi dan lain-lain. Baik itu di Bappenas. Bappenas itu kan salah satu lembaga memang yang memformulasikan usulan-usulan daerah itu yang nanti akan didistribusikan ke kementerian-kementerian. Nah, jadi itu keyakinan saya ya, bisa membawa anggaran dari pusat gitu karena ada relasi hubungan kerja, hubungan emosional waktu kita sama-sama kuliah dulu, waktu kita sama-sama jadi staf pegawai rendahan di kementerian gitu kan. Jadi kita benar-benar dekat sama emosional. Jadi kalau untuk menghadap kepada mereka itu ya kita aja telepon aja, di mana besok kita bisa menghadap. Jangan di ruangannya, nggak enak gitu. Artinya Mereka akan tanya apa yang mau dianggarkan Pak Salam, asal memang benar itu menyentuh ke program masyarakat kecil. sedangkan ini Kabupaten Kaur ini sangat butuh sekali dana ya dari pusat ya. Ya itulah, jadi sebetulnya dana anggaran pusat itu ya lumayan ada gitu ya, walaupun ada pembangunan ibu kota IKN gitu ya, perpindahan, tapi masih ada gitu untuk pembangunan daerah itu hanya perlu memang kedekatan sama kedekatan emosional, bukan lobby, bukan harus ngasih uang, kedekatan emosional dengan pihak-pihak pemutus di kementerian itu, di Bappenas. Artinya ya saya bilang tadi teman-teman saya itu udah hampir 90% menjabat direktur itu orang ketiga Ya. dari menteri. Apalagi kalau Ibu Ana nanti menjadi anggota DPR RI, itu lebih bagus lagi. Bapak jadi bupati nanti gimana itu lebih bagus lagi gitu ya Pak Salam. Ya, dan nilai tambahnya, tapi nggak boleh terlalu dekat berkolaborasi, nanti ya ada persoalan-persoalan ini nanti apa penyalahgunaan kekuasaan. Kita ikutin aja apa alur yang biasa. Artinya kalau memberikan usulan ya kira-kira ya yang bisa dipahami oleh mereka gitu. Jangan hanya usulan tapi tidak memberikan manfaat kepada masyarakat kecil ya. Tapi kalau memang usulan pembangunan menyentuh masyarakat kecil itu 99% pasti disetujui pusat. Salah satu contoh untuk di Kabupaten Kaur, katakanlah saya lihat itu ada potensi di kawasan daerah
Padaguci itu ada pembangunan persawahan, cetak persawahan di daerah Manau 9. Itu kan sekarang itu Gagal ya? bukan gagal, saya nggak mau Gagal. katakan gagal, tapi stagnan, berhenti. Nah itu karena komunikasi dengan pihak pusat, misalnya Kementerian Pertanian, Kementerian Perdesaan itu belum nyambung, karena memang itu tugas PU udah selesai. Artinya pembangunan saluran primer, sekunder, tertier itu sudah. Berarti Hanya harus- saluran cacing yang belum. Nah, Harus- itu di Menteri Pertanian, bro. Oh, berarti seharusnya Dinas Pertanian ini kepala OPD-nya harus langsung ke Jakarta ya, Ya itu masuk untuk Kementerian begini, Pertanian gitu kalau loh. kepala dinas itu kan atas dasar perintah bupati. Oh iya iya. Atas dasar perintah bupati buat usulan ini. Iya iya betul juga ya. Mereka berangkat, ya kan. Tapi itu tadi memang harus ada channel di situ, harus ada kawan tadi yang pemutus tadi, hubungan emosional tadi. Kenapa di zaman Pak Harmin Malik, saya rasa orang Kaur itu menilainya ya boleh dikatakan pembangunan cukup. Ya karena memang Harmin Malik punya hubungan emosional dari alumni dia dulu di kementerian itu. Cuma dia memang tidak di Kementerian PU, dia ada di Kementerian Pendidikan, ada di Pertanian, Pedesaan. Nah, jadi semuanya itu sebetulnya harus kita rangkul. Oh, jadi setelah kita dengar dari omongan Pak Salan, artinya Pak Salan selama ini mengamati Ya, Kabupaten ya Kaur, harus. artinya itu kok lambat? Apa seperti mana nih? Saya Ini- nggak katakan lambat ya, tapi itu mungkin tidak terlihat. Itu nggak mengatakan terlambat, tapi itu tidak terlihat. Kan kita harus melihat. Makanya kita harus tahu kondisi geografi, kondisi masyarakat Kaur, supaya kita bisa mengangkat harkat martabat derajat mereka. Kalau kita nggak tahu kondisi kebudayaan, mungkin dalam memasukkan suatu program itu suka bermasalah itu, suka bentrok karena keinginan bawah dengan keinginan atas nggak nyambung. Itu jadi itu salah satu ya saya lihat. Jadi di Padaguci itu salah satu banyak dikata Padaguci itu. Jadi itu hanya bukan untuk persawahan, tapi untuk perikanan misalnya, perkebunan keras, jeruk segala macam. Cuma perlu infrastruktur tadi, jembatan, karena untuk mengangkut material, kalau untuk perikanan kolam air deras ya harus mengangkut makanan ikan itu, pakan ikan itu harus pakai truk itu. seperti jalan Nggak tol lah. bisa kalau pakai Seperti jalan tol, gerandong. jadi meminit waktu ya gitu maksudnya Bapak Salan. Bukan Akses ya, akses untuk ya. menekan harga. Oh iya iya. Harga Menekan harga ya. transportasi. Transportasi benar. Kalau dibawa sama gerandong mungkin tambah 1.000 sekilo. Iya, iya, Padahal iya. harga pakan udah mahal. Iya, iya. Tapi kalau kita bisa membuat infrastruktur jembatan, jalan, artinya dengan masuknya kendaraan roda 4 atau roda 6 truk, sehingga biaya transportasi itu tertekan. Itu baru di daerah kawasan Padaguci. Nah kawasan misalnya pantai, dari mulai perbatasan dengan Bung Selatan, katakanlah kawasan Muara Sulau, itu kan banyak sekali nelayan sampai itu perbatasan Manula. Nelayan ini kan harus ditangani juga. Misalnya mereka butuh alat tangkap, mesin, jaring, dan tidak hanya batas itu, banyak bantuan di Kementerian Kelautan itu, perikanan. Tapi tidak sampai di situ aja, produksi mereka, Pak Idil, produksi ikan mereka itu ya harus dikemanakan. Ya jangan batas kita, produksi tangkap mereka melimpah ruah tapi mereka nggak bisa jual. Oke, Pak Salan, artinya itu dengan panggilan hati ya, jiwa Bapak Ya. Salan itu karena Bapak adalah ingin mencalonkan mengikuti kompetisi nanti di 2024 ini ya,
calon Bupati Kaur, artinya karena panggilan jiwa ya Pak, untuk ini juga Yalah, masyarakat ya, adalah ya. juga keluarga juga mendukung Bapak Ya juga paling calon. tidak begini, memberikan pilihan alternatif pada masyarakat. Artinya kalau ada 3, 4, mereka berhak memilih siapa yang mereka yakin. Dan terakhir Kabupaten Kaur itu adalah masalah kelapa sawit. Nah, kelapa sawit ini kan di Kaur itu jumlah hektarnya cukup banyak, tapi bibitnya tidak produktif. Nah itu disayangkan, beda dengan utara Seluma. Mereka udah rata-rata memang bibitnya udah, ya semenjak dulu memang udah diberi bantuan pada masyarakat yang bibit benar-benar hasil dari perkawinan, katakanlah dari PPKS Medan. Kita kalau jumlah hektar udah sangat lumayan karena daerah kita ya daerah pantai, pegunungan, tidak ada yang daerah rawa itu. Nah mereka itu butuh jalan-jalan, jalan-jalan jembatan produksi pertanian. Artinya bisa dijangkau oleh kendaraan roda 4 supaya biaya produksi tadi bisa ditekan sehingga mereka dapat harga yang lebih mahal gitu kan, tidak loss karena ongkos langsir. Terakhir ya bukan hanya batas produksi kelapa sawit ini, memang kita harus buat apa diperbanyak pabrik-pabrik CPU itu, supaya mereka tidak monopoli. Oke, Pak Salan, artinya Bapak tadi sudah menceritakan karena panggilan hati jiwa demi untuk membangun perekonomian masyarakat, dan juga dari berapa yang dikatakan dijelaskan Bapak tadi, jelas-jelas Bapak itu adalah bagian panggilan, artinya untuk majukan perekonomian masyarakat. Jadi terakhir ini Pak Salan, ini kan banyaknya kita lihat banyak yang beberapa di Kabupaten Kaur banyak yang calon yang sudah membuat suatu promosi ya baliho ya. Arti ini bagian nanti saingan dari Bapak itu sendiri. Jadi jadi gimana nih Pak Salan? Artinya ketika mengikuti nanti apa saran Bapak itu supaya mari kita bertarung seperti mana nanti untuk di Kabupaten Kaur? Ya kalau saya sih menanggapinya positif, artinya memberikan alternatif kepada masyarakat ya untuk mencari pimpinan yang memang dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat kaum. Itu kalau saya lihat. Kalau bagi saya sih terlalu lama 5 tahun itu menjadi bupati. Untuk membangun 5 tahun itu sudah terlalu lama. Apalagi kalau udah periode 5 tahun itu sudah sangat cukup kalau ingin membangun masyarakat kaum. Nggak susah kalau bagi saya. Dalam pemikiran saya nggak susah. Yang penting komunikasi dengan masyarakat, apa yang masyarakat inginkan, ya kita usulkan ke pusat. Kalau 5 tahun itu terlalu lama itu Pak Idil membangun Kabupaten Kaur. Cuma aturannya kan bupati itu harus 5 tahun. Kalau saya 3 tahun aja cukup itu. Jadi tahun Bapak, pertama Bapak Salannya perencanaan, artinya tahun kedua anggaran turun, tahun ketiga pembangunan, selesai apalagi. Apalagi kalau mau 5 tahun atau mau 2 periode, bukan enak memimpin itu, tanggung jawabnya besar Pak Idil. Kita mikir terus. Jadi panggil Bapak. Belum lagi menghadapi internal. Iya. Artinya PTD yang kemampuannya maaf ini di bawah angka rata-rata. Ya itu harus kita bina. Bukan kita marahi. Jadi semua masyarakat, baik itu bekas masyarakat lawan kita, itu harus kita rangkul, harus kita sama-sama membangun. Jangan tidak move on istilahnya. Kalau tadinya berpihak ya, kalau ini udah ada pemimpin itu ya bersatu kembali. Seperti contoh Jokowi dengan Prabowo ya, salah satu mencontohkan bahwa itu adalah kompetisi demokrasi. Artinya itu hak pilih masyarakat. Ya kita berikan alternatif pada masyarakat. Ini kalau mau memilih saya ini, kalau mau memilih yang lain ya silakan.
Kalau keyakinan saudara misalnya ke sana, ada apa-apa. Yang penting gimana masyarakat Kabupaten Kaur mendapatkan pemimpin yang memang bisa mengangkat harkat martabat derajat mereka dalam jangka waktu yang singkat. Jadi Ya kalau cuma bangun jalan-jalan kecil-kecil, jembatan itu, iya. tinggal proposal ke pusat. Apa susahnya yang bangun itu traktor, bukan kita kok. Oke Pak Saran, terima kasih ya. Ya, Artinya ini untuk masyarakat Kabupaten Kaur, dengan adanya masyarakat Kabupaten Kaur mendukung Pak Salan untuk mencalonkan diri bupati, Nah, calon bupati di tahun 2024 ini. Jadi Pak Salan, terima kasih, dan sebagai untuk diketahui oleh masyarakat, Bapak sudah siap ya untuk calon bupati Kaur ya? Ya insya Allah siap lah, asal sehat aja lah, jasmani maupun rohani. Terakhir ini salam-salam saudaranya atau pendukung Bapak yang dulu gimana? Oh ya, jadi kepada komunitas yang adik sana, baik itu berada di Padang Guci maupun Kaur yang telah berjuang di tahun 2025 lalu, ya malah mari kita teruskan. Artinya kita turun gunung lah, karena memang sebetulnya udah lama waktunya, cuma karena ada pertimbangan banyak saudara-saudara yang ikut kompetisi atau kontestasi di Pilgub Kaur, sehingga saya agak tahan diri gitu kan. Nah kalau sekarang terakhir mungkin saya menawarkan diri lah, kita berjuang kembali untuk kebaikan Kabupaten Kaur. Itu aja saya rasa. Oke, untuk pemeriksa termasuk di dalam Provinsi Bengkulu, terkhusus Kabupaten Kaur, Pak Salan Sirait akan maju untuk Pilkada 2024 ini. Terima kasih. Ini adalah salah satu informasi buat masyarakat Kabupaten Kaur. Terima kasih Pak Salan. Terima kasih. Sama-sama. Selamat malam. Dadah, selamat malam.